Rismon Sianipar soroti beda versi KPU dan Setnek soal riwayat pendidikan Gibran, S1 dulu baru SMK. Riwayat pendidikan Gibran Rakabuming dinilai janggal 2 kali SMA selama 5 tahun. Gibran Rakabuming masih menjadi bahan perbincangan warganet di media sosial hingga saat ini semenjak dugaan kepemilikan akun Kaskus Fufufafa. Baru-baru ini, seorang warganet menyoroti kejanggalan dalam riwayat pendidikan putra sulung Presiden Jokowi tersebut. Melalui cuitan yang dibagikan oleh akun X @Dr.Tifa pada Minggu tanggal 6 Oktober 2024, pemilik akun tersebut mempertanyakan keputusan Gibran Rakabuming yang masuk ke sekolah menengah atas sebanyak 2 kali dalam 5 tahun. Sebagaimana yang diketahui, informasi yang beredar bahwa Gibran Rakabuming pindah ke Singapura untuk belajar di sekolah menengah Orchid Park. Setelah lulus, suami Selvi Ananda itu kemudian mendaftar di UTS InSearch, program persiapan bagi mahasiswa asing yang ingin belajar di Universitas Teknologi Sydney, Australia. Tetapi, Gibran memutuskan untuk kembali ke Singapura untuk menempuh pendidikan sarjana di Management Development Institute of Singapore. Namun, dalam data yang diunggah oleh pemilik akun X tersebut, Gibran hanya bersekolah di sekolah menengah Orchid Park selama 2 tahun, kemudian bersekolah di UTS InSearch selama 3 tahun, sehingga total Gibran Rakabuming mengenyam pendidikan SMA adalah 5 tahun. Riwayat pendidikan Fufufafa seamburadul kelakuannya. SMA seandainya benar data yang ditulis itu, ngapain SMA 2 kali kalau nggak anak tolol? Padahal yang benar Orchid Park Secondary School cuma dijalani 2 tahun. Itu apa artinya coba? Abis itu UTS InSearch, sebuah kursus persiapan masuk universitas, ngapain ditempuh 3 tahun? Cuit pemilik akun tersebut. Nah, tadi yang cukup ramai, menurutku ini menarik, yang berkaitan dengan Roy Suryo yang menertawakan Pak David yang katanya ada satu universitas yang ada di Australia, kemudian ketika peserta didiknya dalam hal ini adalah Mas Wapres Gibran datang ke Indonesia, universitas itu kemudian diubah, disetarakan maksudnya menjadi SMK. Nah, aku suka dengan penjelasan Ibu, tapi sangat singkat sekali. Coba berikan pencerahan. Nah, karena sistem pendidikan di setiap negara ini beda-beda. Kalau kita mau lintas pendidikannya, akhirnya masing-masing negara kan jadi kesulitan. Misalnya kita tahulah SMA di sini, SMA mana itu terkenal. Tapi bagi orang di Amerika kan nggak tahu ini SMA bagus apa jelek begitu ya. Jadi itu yang akhirnya tiap negara harus menyetarakan dulu. Nah, jadi kalau kita mau mengukur ini berapa tahun sih seseorang kuliah, kok SMA jadi sekian tahun, kok ini jadi sekian tahun, kita nggak bisa pakai kacamata pendidikan Indonesia yang kayaknya orang sekolah itu juga kulturnya lempeng-lempeng aja gitu. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kemudian lanjut kuliah 4 tahun. Nah, kemudian di Singapura sendiri itu boleh dibilang ya 2 tahun itu O level, itu kelas 9, 10. Kemudian A level kelas 11, 12 ya. Heran ya, 2004 sampai 2007 itu Management Development Institute of Singapore, yaitu MDIS ya, di data Kementerian Sekretariat Negara ini ya tahun 2004-2007. Sementara ya di data KPU Gibran ini adalah menempuh matrikulasi atau bimbingan belajar persiapan masuk, yaitu UTS InSearch Sydney yang disetarakan oleh Dikdasmen tahun 2019 itu menjadi SMK. Di sini 2004-2007. Ya, data di KPU Gibran menempuh UTS InSearch Sydney tahun 2004-2007. Sementara data yang disajikan oleh Kementerian Sekretariat Negara 2004-2007, Gibran itu menempuh Management Development Institute of Singapore. Kan nggak beres ya. Ya. Terus masih di data Kementerian Sekretariat Negara 2007 sampai 2010, di sini Gibran menempuh InSearch ya di University of Technology Sydney, UTS InSearch Australia 2007 sampai 2010. Sementara di data KPU ya Gibran menempuh S1 MDIS Singapura tahun 2007 sampai 2010, kan berbeda. Di datanya KPU Gibran menempuh MDIS
Management Development Institute of Singapore tahun 2007 sampai 2010, ternyata di data Kementerian Sekretariat Negara itu tahun 2007 sampai 2010 itu INSEARCH, UTS INSEARCH di Sydney, Australia, ya, INSEARCH persiapan masuk Universitas Teknologi Sydney, kan berantakan, ya, berantakan sekali ini, ya. Jadi 2007 sampai 2010 ya justru dia, kalau menurut data Kementerian Sekretariat Negara, justru di sini 2007-2010 itu INSEARCH di University of Technology ini yang disetarakan justru SMK, ya. Jadi kalau merujuk data di Kementerian Sekretariat Negara 2004-2007 menempuh S1 manajemen di MDIS, Management Development Institute of Singapore. Jadi dia S1 dulu, baru setelah itu menempuh SMK. 2004 sampai 2007 dia menempuh S1, 2007 sampai 2010 dia menempuh SMK. Jadi S1 dulu dia baru SMK. Kan konyol sekali begini, ya. Kalau soal penamaan itu sendiri gimana, Bu? Itu kan soal sistem sekolahnya dari Indonesia ke luar negeri, dalam hal ini seperti Singapura dan juga Australia. Jadi ada perbedaan-perbedaan, boleh dikategorisasi seperti tingkatan di Indonesia berbeda dengan luar negeri. Tapi dalam konteks lebih spesifik, orang kan menerjemahkan universitas itu sebagai kampus gitu, bukan sekolah. Kemudian ada orang bernama Gibran Rakabuming Raka punya SK penyetaraan oleh kementerian bahwa yang nama universitas di Australia itu ketika datang ke Indonesia maka dikategorisasi menjadi SMK. Apakah secara yuridis itu tidak bermasalah atau bagaimana kira-kira mau menerjemahkan itu? Bukan, seperti tadi saya jelaskan UTS itu university, tapi INSEARCH milik UTS itu bukan university. Oh, oke. Jadi boleh dibilang college, ya, pathway untuk menuju UTS. Cuman nama college-nya kan beda-beda. Kebetulan kalau UTS itu mereka tetap dijadiin satu UTS INSEARCH, maksudnya untuk branding kan. Kalau hanya nyebut INSEARCH mungkin orang nggak cepat hafal ini foundationnya mana. Tapi kalau sekalian ditambah UTS INSEARCH brandingnya, orang jadi ingat UTS gitu. Foundation itu setara SMA memang. Mungkin saya perlu koreksi, bukan SMK ya. SMK itu program siap kerja, sedangkan ini memang SMA. Cuman kenapa mata pelajarannya sedikit? Memang SMA di Australia mata pelajarannya sedikit, sudah fokus. Kalau engineering ya memang ambil matematika lanjut sama fisika misalnya. Kalau mau ke science ya dia ngambilnya kimia, biologi, sama mungkin ada beberapa mata pelajaran wajibnya mereka, mungkin communication dan lain-lain. Jadi bukan berarti itu SMK atau program siap kerja, bukan. Oh iya. SMA. Ya. Ya, dan yang menariknya Mas Ersu itu ada keterangan dari Melanie Buiten-Zorgi, dan saya rasa ini keterangannya ini qualified karena berdasarkan pengalaman yang bersangkutan begitu ya, tidak hanya asal omong-omong saja. Nah ini Melanie ini menyertakan ijazah dari anaknya juga loh, sampai ditampang ini loh. Ijazahnya ditunjukin loh ya. Ditunjukin nih, bahkan dia berani nunjukin ijazah gitu, dan tersebar sekarang yang nge-share sudah ribuan banyak sekali. Itu adalah ijazah dari lulusan SMA di Australia, yang karena tadi kan dikatakan Gibran surat keterangannya dianggap setara kan, tadi yang UTS tadi setara dengan SMK, maka kemudian ditunjukkan ini. Nah yang menarik ini postingan dari Melanie adalah seperti ini, mungkin saya tidak bacakan keseluruhan ya, tapi kurang lebih begini ini. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Australia. Ini tulisan dari Melanie ya, Ibu Melanie, Dr. Melanie. Di Indonesia penyetaraan ijazah luar negeri diatur oleh Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020 tentang penyetaraan ijazah luar negeri. Penyetaraan hanya berlaku untuk ijazah pendidikan dasar menengah dalam sistem ASIC yang diakui sebagai School Leaving Certificate resmi. Berhubung Gibran klaim dia lulusan SMA di Australia, maka berikut saya lampirkan contoh High School Leaving Certificate SMA di Australia milik anak saya. Pada sertifikat tersebut jelas mencantumkan nama high school yang mengeluarkan sertifikat. Sementara Gibran kan yaitu tadi bukan high school, UTS INSEARCH itu bukan high school. Iya. Terus kemudian atau untuk sekolah internasional High School Leaving Certificate bisa dalam bentuk IB atau International Baccalaureate diploma. Nah, pendidikan yang ditempuh
Gibran di UTS Insert jelas-jelas tidak bisa mengeluarkan High School Living Certificate. UTS bukan high school, sedangkan program Insert yang diambil Gibran di UTS adalah program persiapan atau matrikulasi atau bridging pra-universitas. Maka dokumen penyetaraan yang dikeluarkan Dikdasmen yang menyatakan pendidikan Gibran di UTS Insert setara SMK kelas 12 seharusnya batal demi hukum karena melanggar Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah keluaran SMA Australia. Kira-kira kenapa kemudian ke pihak kementerian itu membuat SK penyetaraan yang kategorinya di situ adalah SMK administrasi akuntansi apa gitu Bu? Itu ada kepanjangannya, aku agak lupa juga. Tapi ada spesifikasi SMK yang lebih spesifik ke apa ya? Kayaknya akuntansi dan apa gitu. Tahu saya di kementerian kita ini terlalu berpatokan pada nomenklatur. Jadi harus masuk di nomenklatur yang kita sudah ada, sehingga dari luar negeri itu misalnya di luar negeri nggak pakai nomenklatur gitu ya, sehingga kalau disetarakan di kita kayak dipaksakan harus masuk di nomenklatur yang mana. Nah kadang-kadang itu yang susah. Makanya kalau sampai dia foundationnya memilih mata pelajarannya untuk katakanlah S1-nya bisnis, berarti dia kan milih mata pelajarannya sudah katakanlah di sini IPS dong gitu loh. Jadi padahal IPS bukan SMK juga ya, cuma peminatannya IPS karena pelajarannya dia mungkin bukan yang kimia biologi untuk science. Ya nggak masalah, kan menurut KPU Gibran masih punya rekod pendidikan SMA dari Orchid Park Secondary School. Nah masalahnya Orchid Park Secondary School atau OPSS yang diklaim sebagai pendidikan SMA-nya Gibran itu juga tidak setara dengan SMA di Indonesia. OPSS menyediakan pendidikan setara kelas 7 sampai 10 di Indonesia. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun. Ini sama dengan keterangan Pak Ruli Ahdiat tadi ya. Nah, School Living Certificate dari Secondary School di Singapura adalah GCE O-Level Certificate atau Ordinary Level Certificate. Kalaupun Gibran punya sertifikat GCE Ordinary Level dari Orchid Park Secondary School itu, ini juga belum setara dengan ijazah SMA di Indonesia. Untuk bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi universitas, siswa di Singapura harus lanjut lagi ke junior college untuk memperoleh sertifikat GCE Advanced Level. Jadi fix juga, Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Singapura. Itu kata Melanie ya. Tadi kan sudah fix tidak punya ijazah keluaran Australia, sekarang tidak punya ijazah SMA keluaran Singapura juga. Jadi Gibran cuma lulusan SMP nih, dia bertanya begitu. Nah ini juga belum tentu, karena ada perbedaan standar ijazah Indonesia dengan sertifikat GCE Singapura, itu General Certificate of Education gitu ya, GCE itu. Di Indonesia untuk mendapatkan ijazah sekolah menengah, siswa harus lulus memenuhi nilai minimum untuk semua mata pelajaran. Sementara sertifikat GCE di Singapura baik O-Level maupun Advanced Level tidak mensyaratkan nilai minimum. Semua siswa bisa mendapatkan sertifikat O-Level maupun A-Level sekalipun nilai-nilainya jeblok di bawah standar kelulusan atau PAS. Itulah kenapa Mas Irsu kita ketat sekali soal itu, karena sistemnya memang berbeda sama sekali. Jadi di sini ketika siswa akan lanjut ke level pendidikan berikutnya, maka nilai-nilai yang tertera di sertifikat O-Level maupun A-Level itulah yang akan menentukan apakah siswa tersebut memenuhi syarat masuk minimum atau tidak. Jadi itu nilai-nilai yang misalnya banyak yang jeblok, lulus aja, lulus, tapi bahwa untuk ngelanjutin sekolah belum, nggak bisa lagi, gitu kan maksudnya ya. Begitu ya. Jadi kalaupun Gibran punya sertifikat GCE O-Level, mesti dilihat lagi nilai-nilai yang bersangkutan. Kalau banyak subjek yang tidak lulus atau di bawah 50, maka sertifikat O-Level tersebut tidak setara dengan ijazah SMP Indonesia yang mensyaratkan nilai lulus untuk semua subjek. Waduh, gawat ini. Tapi katanya menurut KPU kan Gibran bersekolah SMP di SMPN 1 Solo. Nah ini mesti diselidiki juga, kata Melanie. Ini teliti sekali ibu dosen ini. Apakah Gibran sekolah di SMPN 1 Solo sampai tamat hingga punya ijazah? Karena di website Pemkot Solo, di websitenya ya, Gibran mengklaim melanjutkan pendidikan SMP ke Singapura. Dan ini konsisten dengan status Orchid Park Secondary School di Singapura yang memang sekolah menengah kelas 7-10. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun kalau di Indonesia. Nah, jadi kalau Gibran, dia berandai ya, jadi kalau Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran high school Australia, tidak punya International Baccalaureate IB diploma, tidak punya sertifikat GCE
advance level keluaran Singapura, tidak punya sertifikat GCE ordinary level keluaran Singapura, punya sertifikat GCE ordinary level keluaran Singapura tapi nilai-nilainya jeblok di bawah 50, tidak punya ijazah lulusan SPN 1 yang dari Solo karena katanya melanjutkan SMP ke Singapura, maka fix kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD. Ampun deh. Sebuah video di kanal YouTube Balige Academy kembali menyoroti riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam tayangan berjudul, Riwayat Pendidikan Gibran Ngawur. Dua versi KPU vs Kementerian Sekretariat Negara, Rismon Sianipar memaparkan ketidaksesuaian serius antara data di situs KPU dengan yang dirilis Kementerian Sekretariat Negara Setnek. Menurut Rismon, inkonsistensi ini merupakan kekonyolan, sekaligus kejanggalan, yang tidak pantas melekat pada pejabat tinggi negara. Perbedaan versi KPU dan Setnek. Menurut data KPU, Gibran menempuh studi di UTS INSIRC, Sydney selama 3 tahun, tahun 2004 sampai tahun 2007, sebuah durasi yang dinilai Rismon janggal untuk program persiapan universitas yang lazimnya hanya 8 sampai 12 bulan. Apakah dia mengulang-ulang matrikulasi itu selama 3 tahun? Kita nggak tahu, ucapnya penuh skeptisisme. Versi berbeda muncul dari unggahan akun resmi @setnegri, yang menyebut Gibran menempuh S1 di MDIS Singapura tahun 2004 sampai tahun 2007, lebih dulu, baru kemudian mengambil program setara SMK di UTS INSIRC tahun 2007 sampai tahun 2010. S1 dulu baru SMK. Kan konyol sekali begini, kata Rismon menyoroti kejanggalan kronologi tersebut. Isu penyetaraan dan pembohongan publik. Rismon juga menyoroti versi lain dari kantor berita Antara yang menyebut UTS INSIRC sebagai program S2, yang semakin menambah kebingungan publik. Ia menilai simpang siur data ini sebagai bentuk pembohongan publik. Ini pembohongan publik, tegasnya. Menurutnya, UTS INSIRC adalah jalur persiapan akademik untuk universitas, bukan pendidikan vokasional seperti SMK di Indonesia yang tujuannya membekali kompetensi kerja. Tujuannya berbeda. SMK membekali kompetensi kerja, sementara UTS INSIRC menyiapkan jalur akademik. Di mana titik temunya? Tanyanya. Kontroversi lama yang kembali mencuat. Perdebatan seputar riwayat pendidikan Gibran sejatinya sudah lama bergulir, bahkan sempat berlanjut ke ranah hukum. Gugatan perdata oleh Subhan Palal di PN Jakarta Pusat nomor perkara 583 PDT, G, 2025 PNJK, PES mempersoalkan ijazah SMA dan sertifikat UTS INSIRC yang disebutnya tidak setara. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, juga pernah mengkritik penyetaraan UTS INSIRC yang dinilainya hanya lembaga bimbingan belajar. Ia menganggap penyetaraan yang dilakukan pada 2019, saat ayah Gibran menjabat sebagai presiden, tidak tepat dan berkesan nepotisme. Hingga berita ini ditulis, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Gibran maupun Setnek. Namun, video Rismon Sianipar kembali memperbesar keraguan publik, terutama saat ia menutup argumennya dengan pertanyaan, kalau hal sederhana seperti riwayat pendidikan saja berantakan, bagaimana kita percaya pada kompetensi seorang pejabat tinggi negara?